Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davina Syaza Indriani dari Prodi D4 Kebidanan Plus Pendidikan Profesi Tingkat 3 dengan NIM P05143190007. Baiklah, di sini saya akan menampilkan sebuah video dengan mata kuliah yang berjudul Veto Maternal. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, itu tentang persalinan perarteran. Persalinan perarteran. Persalinan perarteran adalah berat bayi lahir rendah atau BBLR adalah istilah untuk bayi yang lahir terlalu kecil atau dalam ukuran berat. Persalinan perarteran adalah istilah yang digunakan untuk persalinan yang terjadi terlalu awal atau dalam ukuran waktu atau usia hamil. Pada tahun 1872, setiap bayi lahir tidak pernah ditimbang. Menurut Ranson 1900 mengemukakan bahwa di usia saat itu beribu-ribu bayi yang lahir prematur, sebagian besar mati begitu saja, tanpa tindakan-tindakan penyelamatan yang berarti. Dengan kemajuan ilmu di abad ke-20, maka kita makin sadar bahwa bayi perarteran memerlukan perawatan khusus. Dibuktikan dengan pengembangan di bidang perawatan intensif neonatal. Prematuritas ini menjadi masalah nasional oleh karena memberikan kontribusi pada kematian bayi yang cukup tinggi. Padahal kematian bayi ini menjadi tolak ukur untuk sistem pelayanan kesehatan secara internasional. Negara-negara yang mempunyai angka persalinan perarteran yang cukup tinggi, makin tinggi pula angka kematian bayinya. Pada tahun 1994 di USA ditemukan 31.000 bayi meninggal, yang dimana 63%-nya meninggal dalam 4 minggu pertama kelahiran, atau sama dengan 0-27 hari. Dan prematuritas memberikan kontribusi paling sedikit 2/3 dari kematian bayi ini. Selanjutnya ada permasalahan yang menjadi masalah dalam persalinan perarteran adalah yang pertama, itu ada seberapa jauh kemampuan seseorang ahli kebidanan dalam mengupayakan agar bayi yang lahir tersebut mempunyai kemampuan hidup yang cukup tinggi di luar rahim dengan jalan, yaitu menunda persalinan sehingga mencapai usia hamil yang cukup bulan. Yang kedua, itu ada seberapa jauh kemampuan seseorang neonatologis merawat bayi yang lahir prearteran. Yang ketiga, itu seberapa besar dana yang diperlukan untuk merawat bayi-bayi yang lahir prearteran dengan perencanaan perawatan intensif neonatus. Yang keempat, itu ada seberapa jauh kemampuan kita untuk menanggulangi masalah-masalah yang berkaitan dengan kualitas hidup bayi-bayi yang berhasil diselamatkan baik akibat dari kondisi yang berkaitan dengan prematuritas maupun akibat dari perawatan bayi yang dilakukan di rumah sakit. Namun ada dampak-dampaknya. Yang pertama itu dampak dari bayi yang lahir prearteran. Yang kedua, dampak jangka pendek. Yang ketiga, dampak jangka panjang. Dan yang keempat, dampak dalam segi ekonomi dari persalinan perarteran. Selanjutnya yaitu ada penyebab dari persalinan perarteran. Beberapa faktor yang berkaitan dengan kejadian persalinan perarteran antara lain, yang pertama, ada komplikasi medis maupun obstetrik. Yang kedua, faktor gaya hidup. Yang ketiga, itu ada infeksi dalam air ketuban. Yang keempat, itu ada ketuban pecah prematur pada kehamilan perarteran. Yang kelima, ada vaginosis bakterial. Dan yang keenam, itu ada trichomoniasis dan candidiasis. Yang ketujuh, ada silamdiasis. Selanjutnya ada faktor risiko yang terjadi persalinan perarteran. Berikut ini ada pencegahan pada wanita-wanita yang mempunyai risiko terjadinya persalinan perarteran. Yang pertama itu ada sistem scoring risiko pada persalinan perarteran. Yang kedua ada persalinan perarteran yang berulang. Dan yang ketiga ada dilatasi serviks. Selanjutnya ini ada gejala klinis dari persalinan perarteran. Tanda-tanda klinis dari persalinan perarteran adalah didahului dengan adanya kontraksi uterus dan rasa menekan pada panggul atau menstrual like cramp, low back pain, dan kemudian diikuti dengan keluarnya cairan vagina yang mengandung darah. Selanjutnya, menurut Iams tahun 1994 mengemukakan bahwa gejala klinis tersebut merupakan tanda-tanda terakhir dari proses persalinan perarteran. Oleh karena hal tersebut terjadi pada 24 jam sebelum terjadi persalinan. Di sini ada indikator-indikator untuk meramalkan terjadinya persalinan perarteran.
Pengenalan dini wanita yang berisiko untuk terjadinya persalinan perateram dalam hal ini sangat penting, yang artinya berbagai indikator telah dikemukakan untuk pengenalan dini resiko terjadinya persalinan perateram antara lain. Yang pertama itu ada indikator klinik, yang kedua ada indikator laboratorik, dan yang ketiga ada indikator biokimiawi. Dari semua indikator yang telah diteliti di atas, maka indikator klinis yaitu adalah kontraksi uterus dan penipisan serviks, dan indikator laboratorik sederhana yaitu leukosit serum merupakan indikator yang sangat bermanfaat oleh karena murah dan sangat mudah dilaksanakan di lapangan dibanding dengan pemeriksaan biokimiawi atau sitokin yang sangat mahal dan tidak selalu bisa diperiksa di setiap tempat. Bahkan penggunaan kombinasi dari 2 atau lebih indikator di atas akan meningkatkan nilai prediksi untuk terjadinya persalinan perateram. Nah, selanjutnya ada diagnosis dari persalinan perateram. Menurut Heron 1982, diagnosis suatu persalinan perateram yang membakat atau perateram labor didasarkan atas gejala klinis yang ditandai dengan suatu kontraksi rahim yang teratur dengan interval kurang lebih 5-8 menit pada kehamilan 20-37 minggu yang disertai dengan satu atau lebih gejala-gejala berikut. Yang pertama, itu ada perubahan serviks yang progresif. Yang kedua, itu ada pembukaan serviks 2 cm atau lebih. Dan yang ketiga, itu ada pendataran serviks 80% atau lebih. Dari diagnosis, selanjutnya kita lanjut ke pengelolaan persalinan perateram. Oleh karena usia hamil dan berat lahir merupakan faktor penentu dari fetal survival, maka yang menjadi tujuan utama pengelolaan persalinan adalah yang pertama meningkatkan usia hamil, yang kedua meningkatkan berat lahir, yang ketiga menurunkan morbiditas dan mortalitas perinatal. Prinsip pengelolaan persalinan selanjutnya yaitu ada perateram yang membakat adalah tergantung pada yang pertama itu ada kondisi ketuban masih utuh atau sudah pecah, yang kedua itu ada kehamilan dan perkiraan berat janin, yang ketiga ada atau tidak adanya gejala klinis dari infeksi intrauterin, yang keempat ada atau tidak petanda-petanda yang meramalkan persalinan dalam waktu yang relatif dekat atau kontraksi, penipisan serviks dan kadar IL sampai 6 dalam air ketuban. Nah, rekan-rekan, itu tadi tentang materi persalinan perateram. Selanjutnya kita akan lanjut ke materi yang kedua tentang kehamilan lewat bulan. Kehamilan lewat bulan. Kehamilan umumnya berlangsung 40 minggu atau 28 hari dihitung dari hari pertama haid terakhir. Namun, sekitar 4-14% atau rata-rata 10% kehamilan akan berlangsung sampai 42 minggu atau lebih. Angka ini bervariasi dari beberapa peneliti tergantung kriteria yang dipakai. Pengaruh kehamilan lewat bulan atau KLB terutama adalah terhadap janin. Meskipun ini masih banyak diperdebatkan dan sampai sekarang belum ada persesuaian paham, dalam kenyataannya mempunyai pengaruh terhadap perkembangan janin sampai kematian janin. Ada janin yang dalam masa kehamilan 42 minggu atau lebih berat badannya meningkat terus, ada yang tidak bertambah, ada yang lahir dengan berat badan kurang dari semestinya atau meninggal dalam kandungan karena kekurangan zat makanan dan oksigen. KLB mempunyai hubungan erat dengan mortalitas, morbiditas perinatal maupun makrosomia. Sedangkan resiko bagi ibu dengan KLB dapat berupa perdarahan postpartum maupun tindakan obstetrik yang meningkat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kehamilan lewat bulan. Kehamilan lewat bulan disebut juga dengan kehamilan serotinus, kehamilan lewat waktu, prolonged pregnancy, post-term pregnancy, dan extended pregnancy, post-date atau post-datisme atau postmaturitas adalah kehamilan yang berlangsung sampai 42 minggu atau 294 hari atau lebih dihitung dari hari pertama haid terakhir menurut rumus Naegele dengan siklus haid rata-rata 28 hari. Seringkali istilah postmaturitas dipakai sebagai sinonim dismaturitas, yang sebenarnya hal ini tidak tepat. Postmaturitas merupakan diagnosis waktu yang dihitung menurut rumus Naegele. Sebaliknya, dismaturitas hanya menyatakan kurang sempurnanya pertumbuhan janin dalam kandungan akibat plasenta yang tidak berfungsi dengan baik.
sehingga janin tidak tumbuh seperti biasa. Keadaan ini dapat terjadi pada beberapa keadaan seperti hipertensi, preeklamsia, gangguan gizi, maupun pada KLB sendiri. Jadi, janin dengan dismaturitas dapat dilahirkan kurang bulan, genap bulan, maupun lewat bulan. Ada sebab terjadinya kehamilan lewat bulan. Seperti halnya teori bagaimana terjadinya persalinan sampai saat ini sebab terjadinya KLB belum jelas. Beberapa teori diajukan yang pada umumnya menyatakan bahwa terjadinya KLB sebagai akibat gangguan terhadap timbulnya persalinan. Beberapa teori diajukan antara lain yang pertama itu ada pengaruh progesteron, teori oksitosin, teori kortisol atau age janin, dan yang keempat itu ada syaraf uterus herediter. Selanjutnya ada diagnosis. Nah, tidak jarang seseorang dokter mengalami kesulitan dalam menentukan diagnosis KLB atau kehamilan lewat bulan. Karena diagnosis ini ditegakkan berdasarkan umur kehamilan, bukan terhadap kondisi dari kehamilan. Beberapa kasus yang dinyatakan sebagai KLB merupakan kesalahan dalam menentukan umur kehamilan. Menyatakan bahwa kasus KLB yang tidak dapat ditegakkan secara pasti sebesar 22%. Dalam menentukan diagnosis KLB, di samping dari riwayat haid, sebaiknya dilihat pula dari hasil pemeriksaan antenatal. Yang pertama itu ada riwayat haid, yang kedua ada riwayat pemeriksaan antenatal, yang ketiga ada tinggi fundus uteri, yang keempat ada pemeriksaan ultrasonografi atau USG, yang kelima ada pemeriksaan radiologi, yang keenam ada pemeriksaan cairan amnion. Nah, kita lanjut ke permasalahan kehamilan lewat bulan. Yang pertama itu ada perubahan pada plasenta. Yang kedua ada pengaruh pada janin. Nah, pengaruh pada janin ini mempengaruhi yang pertama itu ada berat janin, sindroma postmaturitas, dan gawat janin atau kematian perinatal. Nah, yang ketiga ada pengaruh pada ibu. Yang keempat ada aspek mediko-legal. Kita lanjut lagi ke pengelolaan kehamilan lewat bulan. Beberapa masalah yang sering dihadapi pada pengelolaan KLB antara lain yang pertama ada pada beberapa penderita umur kehamilan tidak selalu dapat ditentukan dengan tepat sehingga janin bisa saja belum matur atau sebagaimana yang diperkirakan. Yang kedua, sukar menentukan apakah janin akan mati dan berlangsung terus atau mengalami morbiditas serius bila tetap dalam rahim. Yang ketiga, ada sebagian besar janin tetap dalam keadaan baik dan tumbuh terus sesuai dengan tambahnya umur kehamilan dan tumbuh semakin besar. Yang keempat ada pada saat kehamilan mencapai 42 minggu, pada beberapa penderita didapatkan sekitar 70% serviks belum matang atau unfavorable atau dengan nilai BISOP rendah sehingga induksi tidak selalu berhasil. Yang kelima yaitu ada persalinan yang berlarut-larut akan sangat merugikan bayi postmatur. Yang keenam itu ada pada KLB sering terjadi disproporsi kepala panggul dan distosia bahu 8%-nya pada kehamilan genap bulan, 14% pada KLB. Yang ketujuh ada janin KLB lebih peka terhadap obat penenang dan narkose. Bedah sesar akan menimbulkan cacat pada ibu sekarang maupun untuk kehamilan berikut atau resiko bedah sesar 0,7% pada genap bulan, 13% pada KLB. Yang kedelapan ada pemecahan kulit ketuban harus dengan pertimbangan matang pada oligohydramnion. Pemecahan kulit ketuban akan meningkatkan risiko kompresi tali pusat, tetapi sebaliknya dengan pemecahan kulit ketuban akan dapat diketahui adanya mekonium dalam cairan amnion. Nah, rekan-rekan, tadi adalah penjelasan tentang materi kehamilan lewat bulan. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang materi yaitu ketuban pecah prematur. Ketuban pecah prematur. Ketuban pecah prematur adalah ketuban pecah sebelum persalinan mulai. Apabila terjadi sebelum kehamilan aterem, maka lebih banyak masalah daripada bila terjadi pada saat kehamilan aterem. Nah, masalah-masalah tersebut misalnya persalinan peraterem dan chorioamnionitis, sepsis pada janin. Ketuban pecah prematur terjadi pada 6-20% kehamilan. Kurang lebih 2/3 dari pasien dengan ketuban pecah prematur sebelum kehamilan 37 minggu akan bersalin dalam waktu 4 hari dan kurang lebih 90% akan bersalin dalam waktu 1 minggu. Nah, di sini ada anamnesis
dari ketuban pecah prematur. Anamnesisnya yaitu pasien mengeluh keluar air dari vagina yang bisa berlangsung tiba-tiba. Selanjutnya ada diagnosis ketuban pecah prematur. Nah, apabila ada keluhan ketuban pecah dalam kehamilan, maka harus dilakukan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa memang benar yang mengalir keluar adalah air ketuban. Beberapa cara untuk membuktikan air ketuban yaitu dengan pemeriksaan inspekulo tampak air ketuban mengalir dari ostium, dengan mengukur pH cairan vagina menggunakan kertas lakmus merah yang akan menjadi biru, atau pemeriksaan mikroskopis. Disadari bahwa kedua pemeriksaan terakhir dapat memberikan hasil positif palsu. Nah, selanjutnya ada penata laksanaan ketuban pecah prematur. Kurang lebih 80% sampai 90% pasien dengan ketuban pecah prematur akan masuk persalinan dalam waktu 24 sampai 48 jam tanpa intervensi medik. Sayangnya, 5 sampai 10% tetap tidak masuk dalam persalinan setelah 72 jam ketuban pecah prematur. Golongan yang terakhir ini cenderung lebih sering mengalami komplikasi dalam persalinan, resiko chorioamnionitis meningkat 5 kali bila persalinan belum mulai dalam 24 jam setelah ketuban pecah. Demikian juga resiko kematian perinatal meningkat bila masa laten lebih dari 72 jam, dan kira-kira 30-50% pasien dengan chorioamnionitis akan memerlukan tindakan seksio sesarea atau SC, dan kurang lebih 10% neonatusnya menunjukkan tanda sepsis. Nah, pada kehamilan perateram dan tidak ada indikasi lain baik dari ibu maupun janin untuk segera dilahirkan, maka diambil sikap ekspektatif dan pasien diberi antibiotik golongan makrolide atau misalnya erythromycin selama 7 hari. Nah, rekan-rekan, itu tadi penjelasan tentang materi yang ketiga, yaitu ketuban pecah prematur. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang materi yang keempat, yaitu tentang kehamilan ektopik. Di sini ada kehamilan ektopik. Kehamilan ektopik sebagai salah satu bentuk komplikasi kehamilan dalam trimester pertama dan yang merupakan problema besar kesehatan pada golongan wanita usia reproduksi tidak jarang dijumpai di Indonesia. Di negara-negara maju, kejadian kehamilan ektopik terlihat meningkat karena meningkatnya faktor-faktor risiko tinggi bagi kehamilan ektopik. Di samping teknologi diagnosis yang lebih canggih yang dapat mendeteksi kehamilan ektopik lebih dini, yang pada tahun-tahun silam tidak terdeteksi berkat tes kehamilan yang jauh lebih peka dan penggunaan ultrasound transvaginal. Nah, di Amerika, kehamilan ektopik merupakan penyebab utama kematian maternal dalam trimester pertama kehamilan. Kehamilan ektopik sering keliru disebut sebagai kehamilan luar rahim atau kehamilan di luar kandungan. Sebenarnya, kehamilan ektopik berbeda dengan kehamilan di luar rahim atau di luar kandungan. Kehamilan ektopik adalah kehamilan yang terjadi dari implantasi blastokista dan berkembangnya embrio di luar lokasi yang biasa. Saya akan menjelaskan tentang epidemiologi dan etiologi. Yang pertama itu ada epidemiologi. Sama halnya dengan abortus yang sangat dini yang terjadi beberapa hari setelah implantasi. Demikian juga kehamilan ektopik bisa mengalami kemusnahan dan diresorpsi serta tidak menimbulkan gejala yang sampai membuat pasien datang mencari pertolongan medik. Dengan demikian, insiden penyakit ini sesungguhnya bisa lebih tinggi daripada yang dilaporkan karena yang dilaporkan adalah pasien-pasien yang jelas menderita secara klinis. Dalam kepustakaan dilaporkan insiden yang berbeda dari 1 dalam 28 kehamilan sampai dengan 1 dalam 329 kehamilan. Insiden pada populasi umum 1 dalam 200, tetapi pada populasi yang berisiko tinggi, insidennya yaitu 1 dalam 30 kehamilan. Selanjutnya ada etiologi. Pada umumnya diyakini kehamilan ektopik disebabkan oleh kerusakan endotelium dari tuba akibat dari salpingitis yang menyebabkan desiliasi atau kerusakan histologi lain. Nah, walaupun sering riwayat infeksi pada tuba tidak didapati, kerusakan pada saluran telur menjadi sebab utama kehamilan ektopik. Kerusakan pada saluran telur dapat terjadi sebagai akibat peradangan.
infeksi, atau pembedahan. Peradangan dan infeksi bisa menyebabkan kerusakan dengan obstruksi parsial pada tuba. Obstruksi komplit terjadi akibat salpingitis, ligasi tuba yang tidak sempurna, pembedahan pada tuba dalam penanganan fertilitas, salpingectomi parsial, atau kelainan kongenital berupa atresia pada bagian tengah tuba, kerusakan pada mukosa atau fimbriae berperan pada kurang lebih separuh dari kehamilan dalam tuba. Ini ada infeksi dalam rongga panggul. Penyakit radang atau infeksi dalam pelvis dapat menyebabkan obstruksi pada saluran telur. Makin sering episode infeksi pelvis, makin tinggi prevalensi obstruksi tuba. 13% setelah 1 episode, 35% setelah 2 episode, 75% setelah 3 episode. Setelah 1 episode infeksi pelvis terjadi kehamilan tuba 6 kali lipat yang lebih sering daripada tidak ada infeksi panggul. Telah lama diketahui hubungan antara penyakit infeksi dalam rongga panggul, obstruksi tuba, dan kehamilan ektopik. Silam dia diketahui sebagai infeksi yang penting yang menyebabkan kerusakan pada tuba. Terdapat hubungan yang kuat antara infeksi silam dia dengan kehamilan ektopik dalam tuba. Pada titer anti-silamdia trasomatis 1, yaitu 64, terdapat kehamilan ektopik pada tuba 3 kali lipat lebih sering daripada wanita yang titernya negatif. Yang selanjutnya ada akseptor kontrasepsi. Nah, AKDR atau alat kontrasepsi dalam rahim yang mengandung SIU dan yang inert mencegah kehamilan intrauterin dan juga ekstrauterin. Namun, karena AKDR dapat mencegah lebih efektif kejadian implantasi pada uterus daripada di tuba, seseorang wanita akseptor AKDR yang menjadi hamil berpeluang 6-10 kali lebih besar kehamilannya terjadi di tuba daripada kalau terjadi kehamilan tanpa AKDR. Dengan AKDR SIU, 4% dari kegagalan kontrasepsi adalah kehamilan ektopik dalam tuba. AKDR dapat mencegah kehamilan dengan efektif, tetapi jika terjadi kehamilan pada wanita yang sedang memakai AKDR, terdapat resiko yang meningkat akan terjadi kehamilan ektopik. Next ya, selanjutnya ada sterilisasi dan pembedahan lain pada tuba dan abdomen. Resiko terbesar untuk menjadi hamil, termasuk kehamilan ektopik, terjadi dalam 2 tahun pertama setelah sterilisasi. Pembedahan lain pada tuba juga meninggikan resiko kehamilan ektopik. Tidak jelas apa ini sebagai akibat prosedur operasi sendiri atau ada hal lain yang menjadi latar belakangnya kehamilan ektopik. Setelah ligasi tuba mengikuti pola akseptor AKDR, ligasi tuba dapat mencegah kehamilan dengan efektif. Tetapi bila terjadi kehamilan, kemungkinan terjadi kehamilan ektopik itu 9,3 kali lebih besar dibandingkan dengan kelompok kontrol yang hamil. Baik, kita lanjut ke teknologi reproduksi bantuan. Nah, pada kehamilan yang terjadi lewat teknologi reproduksi bantuan atau IVF, terdapat kehamilan ektopik pada saluran telur 2% sampai 8%. Nah, faktor infertilitas dari tuba menambah resiko kehamilan ektopik menjadi 17%. Faktor predisposisinya belum jelas, mungkin sekali terkait dengan penempatan kembali embrio yang terlalu tinggi di dalam uterus, refleks cairan ke dalam tuba, dan faktor tuba sendiri yang mencegah embrio yang terdorong oleh refleks untuk kembali ke dalam rongga rahim. Materi yang terakhir saya akan menjelaskan tentang kehamilan ektopik di luar saluran telur. Yang pertama itu ada kehamilan abdominal, yang kedua ada kehamilan ovarial, dan yang ketiga ada kehamilan interstisial, yang keempat ada kehamilan kornual, yang kelima ada kehamilan heterotopik, dan yang keenam ada kehamilan intraligamentar. Nah, rekan-rekan sekalian, baiklah itu saja video yang bisa Davina sampaikan pada terkait dengan kuliah feto materna kali ini. Jika Davina ada salah kata, Davina mohon maaf, dan kepada Allah Davina mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.